Sobat Balance, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ainian di Basel Larway dengan bunyian TEP 0227231103 kelas 3E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Di sini saya akan membahas video part terakhir untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Syariah dengan judul Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Tetap tonton video kali ini. Baik, jadi perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar untuk berperan dalam perekonomian nasional dengan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki peluang yang sangat luas untuk memperkenalkan dan mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. Materi ini menyajikan pengetahuan mendalam tentang perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, kelebihan dan kekurangan bank syariah, serta berbagai peran lembaga dan industri yang mendukung pengembangan sektor ini. Untuk kita juga bahas bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah kehadiran OJK, serta bagaimana kebijakan BI dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sistem keuangan syariah memiliki tantangan dan peluang yang tidak dapat diabaikan. Memahami dinamika ini memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang bagaimana sistem ini beroperasi, serta bagaimana kita bisa berkontribusi dalam mengembangkannya, baik sebagai profesional di sektor ini atau sebagai konsumen yang sekedar akan produk keuangan syariah. Selain itu, video ini yang disajikan dalam materi ini sangat penting karena memberikan gambaran visual dan contoh nyata, mengenal penerapan konsep-konsep yang telah dibahas. Dengan video ini kita dapat lebih mudah memahami dan mengaitkan teori dengan praktik yang di lapangan. Video ini juga membantu memperkaya pengalaman belajar kita, menjadikan proses pemahaman lebih efektif dan menarik. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap materi ini, kita diharapkan dapat mengapresiasi potensi perbankan syariah serta partisipasi aktif dalam mendorong perkembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan pengetahuan yang baik, kita bisa menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, kita masuk pada highlight materi pertama yang berjudul Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah dua sistem yang berbeda secara mendasar. Perbedaan ini mencakup pada tujuan, prinsip dasar, instrumen keuangan, serta dampak sosial ekonomi. Secara ekonomi konvensional berakar pada sistem kapitalisme dan utilitarisme. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama dan berkelanjutan. Konsep dasarnya yaitu yang pertama adalah ekonomi konvensional. Filosofi fokus pada maksimalisasi keuntungan individu dan efisiensi pasar. Sedangkan instrumen utamanya yaitu bunga atau interest, saham, obligasi, dan derivatif. Tujuan utamanya yaitu pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh
penawaran dan permintaan. Ciri khasnya yaitu spekulasi atau ketidakpastian yang berisiko tinggi dan kurangnya perhatian terhadap dampak sosial berpendekatan yaitu menggunakan indikator ekonomi seperti produk domestik atau bruto yaitu atau PDB untuk mengukur kesuksesan. Yang kedua adalah ekonomi syariah. Filosofinya yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan keberkahan ekonomi. Yaitu instrumen utamanya yaitu mudharabah atau bagi hasil. Musyarakah yaitu kemitraan dan murabahah atau jual beli. Dan zakat atau distribusi kekayaan. Tujuan utamanya berupa menghilangkan ketidakadilan ekonomi dan memastikan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual. Ciri khasnya yaitu larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir atau spekulasi. Pendekatannya itu fokus kepada ekonomi berbasis aset real dan keseimbangan distribusi kekayaan. Perbedaan utamanya yang pertama adalah dasar filosofi. Ekonomi konvensional bertempu pada rasionalitas manusia dan hukum pasar. Ekonomi syariah berdasarkan hukum syariah yang bertujuan mencapai falah kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah sumber pendapatan. Ekonomi konvensional yaitu pendapatannya dapat berasal dari bunga, spekulasi, dan transaksi non-real. Sedangkan ekonomi syariah pendapatannya harus berasal dari aktivitas ekonomi yang real, bunga atau spekulasi. Yang ketiga yaitu distribusi kekayaan. Ekonomi konvensional cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi akibat fokus pada keuntungan individu, sedangkan ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat adalah pengelola resiko. Ekonomi konvensional resikonya seringkali dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain, misalnya melalui sistem bunga tetap. Sedangkan menurut ekonomi syariah, resiko harus dibagi adil antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang kelima adalah dampak sosial. Ekonomi konvensional berdampak yaitu berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi dan ekspoliasi. Sedangkan ekonomi syariah yaitu bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong perbedaan masyarakat. Nah, kita masuk pada highlight kedua. Materi kedua yaitu kelebihan dan kekurangan bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional, yaitu bank syariah menghindari praktik yang mengandung riba, gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir, yaitu spekulasi. Fokus pada bank syariah adalah menciptakan keadilan ekonomi melalui skema berbasis aset real, seperti bagi hasil dan jual beli. Meski memiliki keunggulan tersendiri, bank syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang memenuhi, yaitu perkembangannya. Kelebihan bank syariah, sistem berbasis keadilan. Bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah, bagi hasil, dan musyarakah atau kemitraan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara profesional antara bank dan nasabah. Sistem ini mendorong hubungan yang lebih adil dibandingkan dengan bank konvensional sepenuhnya membebankan risiko pada nasabah melalui bunga tetap
ketahanan terhadap krisis karena transaksi bank syariah berbasis aset real. Lembaga ini yang stabil menghadapi krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Bank syariah menarik masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan keuangan berbasis bunga, khususnya umat muslim yang ingin mematuhi prinsip syariahnya. Yang keempat yaitu etika data dan nilai sosial. Operasi bank syariah disadasarkan pada sistem etika, seperti larangan danai bisnis yang bertentangan dengan syariah, misalnya perjudian dan atau alkohol. Yang kelima yaitu mendorong kesejahteraan ekonomi dengan mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Melalui skema syariah ini berkontribusi dengan pertumbuhan ekonomi dan inklusif. Kekurangannya bank syariah yaitu biaya operasionalnya yang tinggi. Kepatuhan terhadap prinsip syariah memerlukan pengawasan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Hal ini meningkatkan biaya operasional dibandingkan bank konvensional. Yang kedua adalah keterbatasan inovasi produk. Beberapa produk syariah masih dianggap kurang kompetitif dan inovatif dibandingkan bank konvensional. Misalnya, bunga konvensional lebih transparan dibandingkan skema bagi hasil yang kompleks. Yang ketiga yaitu literasi keuangan yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dan manfaat bank syariah sehingga cenderung memilih bank konvensional. Yang keempat adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah seringkali menghadapi kesulitan bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan yang lebih luas, teknologi, dan lebih canggih. Yang kelima yaitu keterbatasan modal dan infrastruktur. Bank syariah di Indonesia masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan dibandingkan bank konvensional. Infrastruktur digital bank syariah seperti layanan mobile banking atau internet banking seringkali tertinggal dibandingkan persaingannya. Yang keenam yaitu kompleksitas akad. Beberapa akad syariah memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan produk perbankan konvensional. Hal ini dapat memperlambat proses transaksi yang mengambil keputusan. Nah, di materi saat ini masuk pada highlight materi ketiga, praktik bisnis di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tempat ini menjadi wadah bagi pedagang kecil dan menengah untuk melanjutkan usaha serta bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakteristik pasar tradisional yang pertama adalah lokasi dan fasilitas. Biasanya terletak pada pusat kota atau kawasan pemukiman, dekat dengan masyarakat. Yang kedua, produk yang dijual. Beragam produk kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sayur, buah, daging, dan ikan, barang rumah tangga, sehingga pakaian. Yang ketiga adalah sistem tradisional, yaitu transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar sebagai salah satu ciri khasnya. Yang keempat adalah hubungan sosial. Hubungan yang erat antara penjual dan pembeli seringkali berbasis kepercayaan. Yang kelima, yaitu modal dan skala usaha.
Mayoritas pedagang adalah pelaku usaha mikro dan menengah atau UMKM dengan modal yang terbatas. Praktik bisnis di pasar tradisional yang pertama adalah tawar-menawar harga. Tawar-menawar mencerminkan fleksibilitas dalam menciptakan harga. Penjual sering memberikan diskon pada pelanggan tetap atau pembeli dalam jumlah besar. Yang kedua adalah kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran dalam menimbang barang atau memberikan kualitas yang sesuai dengan yang sangat penting menjaga loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah persaingan sehat. Persaingan sehat, pedagang biasanya bersifat langsung namun sehat. Karena ada rasanya solidaritas, pedagang saling membantu dalam situasi tertentu, seperti berbagai informasi tentang stok barang. Yang keempat adalah keterlibatan keluarga. Usaha sering dikelola oleh keluarga dengan pembagian peran antara anggota keluarga. Yang kelima adalah dinamika harga. Harga di pasar tradisional cenderung fluktuatif tergantung pada musim cuaca atau ketersediaan barang. Yang keenam adalah pemberdayaan lokal. Produk yang dijual sering berasal dari produsen lokal, seperti petani dan pengrajin. Yang tujuh adalah adaptasi teknologi. Beberapa pasar tradisional mulai mengadopsi teknologi digital seperti pembayaran non-tunai atau menggunakan QRIS dan pemasaran melalui media sosial. Tantangan dalam bisnis pasar tradisional yang pertama adalah persaingan dengan pasar modern. Kehadiran minimarket dan supermarket yang menawarkan kenyamanan lebih membuat pasar tradisional kehilangan pelanggannya. Yang kedua adalah kondisi fisik dan kebersihan. Banyak pasar tradisional yang masih kurang terjaga kebersihannya sehingga menurunkan daya tarik konsumen. Yang ketiga adalah modal yang terbatas. Pedagang seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Yang keempat adalah kurangnya dukungan teknologi. Banyak pedagang yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk transaksi atau pemasaran. Yang kelima adalah fluktuasi harga dan pasokan. Ketergantungan pada pasokan lokal membuat pasar tradisional rentan terhadap fluktuasi harga. Nah, kita masuk pada highlight materi keempat, peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak dapat berkembang sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Lembaga-lembaga ini memainkan peran strategis dalam menciptakan ekosistem dan yang kondusif untuk operasional, regulasi, dan pengembangan perbankan syariah. Ya, kita masuk ke peran lembaga pendukung. Yang pertama adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah yang menjadi acuan bagi regulator dan pelaku industri. Yang kita masuk ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama adalah menyusun regulasi yaitu untuk memastikan tata kelola yang baik dan di perbankan syariah. Yang kedua yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan promosi. Ya, kita masuk ke Bank Indonesia atau BI, menjadikan kebijakan perekonomian yang mendukung stabilitas perbankan syariah.
Yang kedua adalah mendukung inklusi keuangan dengan mengembangkan layanan syariah. Yang keempat adalah lembaga peminjam simpanan atau LPS. Memberikan jaminan atas simpanan nasabah di bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kelima adalah Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, yaitu Aspisindo, yaitu mewakili kepentingan industri perbankan syariah dan berkolaborasi dalam pengembangan produk. Peran industri pendukung yaitu yang pertama adalah fintech syariah, memberikan layanan teknologi finansial berbasis syariah yang memudahkan transaksi nasabah. Itu menyediakan pembiayaan alternatif bagi UMKM. Yang kedua adalah pasar modal syariah, yaitu mendukung diverifikasi produk keuangan syariah seperti sukuk dan reksadana syariah, menjadi sumber pembiayaan bagi bank syariah. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan dan pelatihan, menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Yang keempat adalah lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF, berperan sebagai pelengkap sistem perbankan syariah dalam menciptakan retribusi kekayaan. Ya, baik, kesimpulannya adalah keberhasilan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh peran sinergis lembaga dan industri pendukung, dukungan regulasi teknologi dan sumber daya manusia dan yang kompeten menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini. Nah, kita masuk pada highlight materi kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Sejak berdiri OJK pada tahun 2011, tugas dan wewenang Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi signifikan. Fungsi pengawasan mikro prudensial yang sebelumnya dipegang BI kini dialihkan ke OJK. Hal ini memungkinkan BI untuk fokus pada tugas mikroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia yang pertama adalah fokus pada kebijakan mikroprudensial. BI bertanggung jawab atas stabilitas dan sistem ekonomi secara keseluruhan kepada termasuk pengalihan inflasi dan nilai tukar. Mengawasi risiko sistematik yang dapat memengaruhi sektor keuangan secara luas. Yang kedua adalah peningkatan inklusi keuangan. BI aktif mendorong inklusi keuangan melalui layanan berbasis digital seperti QRIS. Yang ketiga adalah sinergi dengan OJK. BI bekerja sama dengan OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Yang keempat adalah pengembangan pasar keuangan syariah. Yang pertama yaitu memperluas infrastruktur pasar syariah seperti penerbitan sukuk BI. Ya, kesimpulannya yaitu transformasi peran BI setelah kehadiran OJK adalah memungkinkan pembagian tugas yang lebih fokus. BI kini memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara merata. OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial. Nah, kita masuk pada highlight materi ke-6, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengembangan perbankan syariah. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Inisiatif Bank Indonesia.
Blueprint pengembangan keuangan Bank Indonesia, BI mengembangkan roadmap untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur pasar syariah, yaitu memperkenalkan instrumen keuangan syariah seperti siklus BI atau sukuk BI. Yang ketiga adalah edukasi dan literasi. Mengadakan program literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Yang keempat adalah digitalisasi perbankan syariah. Mendorong adopsi teknologi digital seperti QRIS berbasis syariah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Yang kelima adalah dukungan terhadap UMKM, yaitu memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya yaitu inisiatif BI telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perbankan syariah dengan fokus pada edukasi digitalisasi dan pengembangan infrastruktur. Pengembangan perbankan syariah semakin inklusif dan kompetitif. Ya, baik, kita masuk ke materi ke-7 tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah tantangan. Tantangan yaitu literasi keuangan yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan syariah. Yang kedua adalah kurangnya inovasi produk. Kurangnya inovasi produk yaitu produk perbankan syariah masih dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Yang ketiga adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Keterbatasan infrastruktur teknologi yaitu digitalisasi sektor perbankan syariah masih tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional. Yang keempat adalah persaingan dengan bank konvensional. Persaingan dengan bank konvensional yaitu bank syariah sering kalah dalam hal jaringan layanan dan fleksibilitas produk. Baik, kita masuk ke peluang. Yang pertama adalah potensi pasar yang besar, yaitu Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang menjadi pasar potensi untuk perbankan syariah. Yang kedua adalah dukungan regulasi. Pemerintah dan BI aktif mendukung pengembangan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital yaitu adopsi teknologi digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Yang keempat adalah kesadaran etika keuangan. Kesadaran etika keuangan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan beretika mendukung populasi keuangan syariah. Kesimpulannya yaitu keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh, didukung oleh pasar yang luas dan kebijakan pemerintah. Namun untuk memanfaatkan peluang ini, sektor syariah harus mengatasi tantangan seperti literasi rendah dan kurangnya inovasi kolaboratif antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang inklusif dan kompetitif dan berkelanjutan.